Oke. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kita semua. Oke, kali ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil tugas dari lab Object Oriented Programming saya mengenai sebuah aplikasi yang berbasis di aplikasi Teller untuk di bank. Nah, di sini tuh saya menggunakan CLI atau Command Line Interface, dan ini tuh saya ada bikin beberapa file type-nya di Java, dan ini sudah saya post di GitHub-nya, jadi bisa kalian lihat kalau kalian ingin lihat. Dan di sini saya langsung aja mempresentasikannya. Untuk di awalnya itu kita akan masuk dulu ke UTS Lab PBO-nya. Ini untuk sebagai menu utama dari aplikasi kita. Di mana dari menu utama kita akan langsung menuju ke menu Java, di mana menu Java ini akan menampilkan tentang menu-menu apa yang bisa diakses di aplikasi yang kita buat, di mana ada registration, deposit, transfer, set data user, dan juga exit. Nah, di sini saya menggunakan if else untuk pemilihan nomornya. Ketika milih nomor 1 akan ke method dari si registration, kalau memilih nomor 2 akan ke method deposit, nomor 3 ke method transfer, nomor 4 ke account details, dan nomor 5 itu kita akan langsung exit. Nah, untuk yang registration sendiri ini saya menggunakan kayak tampilkan dulu tentang info-infonya, baru kita bikin dulu string nama. Ini kita input dulu dari usernya, kita ambil string yang diinput oleh user, baru kita bikin objek baru dari bank account, itu namanya ACC1, di mana di bank account ini kita akan displaykan infonya, dan juga set account-nya ini buat menyimpan info yang dari registration yang kita buat, di mana di bank account sendiri kita akan melihat bahwasanya di sini tuh saya ada bikin kelas di mana di dalamnya ada atribut-atribut dari nama, account balance, account number, sama angka registrasinya. Untuk si constructor-nya ini ada berupa this name, this balance, sama set account number, di mana set account number ini akan membuat angka-angka random untuk si dari account number yang kita buat. Jadi ketika kita buat account number-nya itu akan mereveal 6 digit yang dibuat secara acak untuk merepresentasikan tentang si data-data kita. Habis itu untuk set date ini adalah untuk tanggal registrasinya, di mana kalau kita ke method set date, kita akan melihat bahwasanya ini kita akan mereveal ke tanggal yang kita buat berdasarkan bank account yang setelah kita buat pada waktu itu. Setelah itu ada beberapa lagi metode-metode yang saya buat seperti get name, get account number, set new balance ini untuk mereveal new balance baru akan berfungsi di bagian deposit dan juga transfer. Terus ada juga get balance-nya, display infonya yang tadi saya bilang bahwasanya ketika kita registrasi kita akan ditampilkan lah untuk info-info yang telah kita registrasi, dan juga get user info. Setelah itu kita lanjut ke bagian menunya karena ini adalah bagian utamanya. Setelah itu kita akan ke bagian deposit, di mana bagian deposit sendiri ini kita akan meminta dulu inputan dari rekening yang telah dimasukin oleh user. Ketika kita ingin mendepositkan sesuatu, otomatis kita butuh nomor rekeningnya untuk dia yang akan dideposit. Nah, ketika kita mendapatkan rekeningnya, kita buatlah objek baru dari si bank account. Kita lihat dulu, apakah account ini yang kita masukkan itu ada atau enggak di bank yang telah kita buat. Di mana ini kan ada ditulis nih set.isAxis, di mana ini adalah di objek yang saya buat dari si set.account.java, di mana ini adalah di mana nih kita buat, ini dia isAxis. Public bank account isAxis, integer nomor rekeningnya dalam parameternya, di mana ini akan mengecek apabila bank account yang telah kita masukkan itu ada atau tidak di dalam program yang kita buat. Setelah itu kita lanjut ke yang bagian menunya. Di sini kita akan lanjut ke bagian tadi sudah di sini ya si set.isAxis. Baru kita lanjut ke ini adalah kayak saya bikin if else bahwasanya ini kalau jika my account itu tidak sama dengan 0, maksudnya adalah ketika yang kita masukkan akunnya itu tidak kosong, maksudnya tidak ada di dalam program kita buat, maka kita masukkanlah nominal yang ingin dideposit, kita dapatkanlah inputan nominalnya, terus kita bikin lagi if else-nya. Jadi ini adalah nested if di dalam if. Baru kita bikin bahwasanya ketika nominalnya itu tidak sama dengan 1, bahwasanya ini maksudnya adalah inputannya itu berupa angka. Jadi ketika inputannya berupa angka, maka my account.balance kita tambahkanlah dengan nominal yang dimasukkan. Setelah itu baru kita tampilkanlah pengumumannya bahwasanya nominal sebesar ini telah ditambahkan ke account ini. Baru kita tampilkan lagi ke display menunya.
Lalu ketika misalnya else-nya, ini else berarti adalah ketika inputannya itu tidak berupa angka, maka akan ditampilkan inputan harus berupa angka, lalu kita ulang lagi dari awal ke bagian depositnya. Setelah itu kita ke bagian transfer, di mana di bagian transfer sendiri, ini adalah transfer dari satu rekening ke rekening lain. Dan di aplikasi yang saya buat ini, kita berperan sebagai tellernya, sebagai pihak banknya, bukan sebagai usernya. Jadi kita bisa memasukkan nomor rekening asal dan juga nomor rekening yang dituju. Kita masukkan dulu rekening awalnya, habis itu kita masukkan rekening tujuannya, setelah itu kita masukkan nominalnya yang ingin ditransfernya berapa, baru kita bikin objek barunya. Objek barunya adalah my account 1 sama my account 2. Dimana kita kalau ingin mentransfer, ini saya ada bikin objek dari transaksi, dimana ini transaksi itu adalah dari trans account, kita panggillah method transfernya, dimana method transfer ini akan mentransfer dari my account 1 ke my account 2. Sebenarnya ini kalau saya bisa bikin juga my account 2 dan get account number, tapi saya bikin kayak gini aja, terus kita bikin nominalnya. Nah, setelah ini kita akan lanjut ke trans account-nya, di mana trans account-nya ini adalah si bagian transfernya. Nah, di transfernya sendiri, ini saya ada membuat untuk si indeks pengirim sama indeks penerima. Kita akan mendapatkan dulu indeks pengirim sama indeks penerimanya di bagian account kita, yang account dari program yang kita buat. Setelah itu kita cek apakah rekeningnya itu ada atau tidak. Jika tidak ada, maka tampilkanlah bahwasannya itu rekeningnya invalid. Tapi kalau ada, ya udah kita tinggal melaksanakan aja untuk account.user transfer. Ini ada di, kalau tidak salah, di save account di user transfer. Ketika kita lihat di sini dia user transfer. Kita minta indeks pengirim sama indeks penerima, kita jalankanlah programnya, kita bikin objek baru. Setelah itu kita kurangi balance dari si account pengirimnya. Tapi kalau misalnya kita mau kurang dari si account pengirim tapi saldo yang nggak cukup, maka data duit pengirim itu tidak cukup. Berarti kita ulanglah dari awal. Kalau misalnya cukup, berarti update balance-nya. Berarti yang indeks pengirimnya, nominalnya kita kali -1, berarti maksudnya ditambah hasil minus dari nominalnya. Setelah itu yang indeks penerima berarti ditambah. Kira-kira seperti itu. Untuk update balance sendiri, ini di sini sudah ada. Ini set new balance, ini juga sudah saya bikin. Setelah itu kita akan lanjut ke bagian menunya. Bagian menunya sendiri yang keempat itu adalah si account details. Di mana account details ini kita akan melanjutkan mengenai nomor rekening yang akan kita cek. Setelah kita cek apakah ada, kalau ada kita tampilkan, kalau tidak ada kita buat akunnya terlebih dahulu. Kira-kira seperti itu. Kita lanjut aja langsung ke programnya sendiri. Setelah kita run programnya, otomatis di sini saya tidak bikin database, jadi data-data yang kita buat itu akan langsung ditambah ke programnya langsung ya. Bisa saya bikin Hansen, saya bikin registrasi lagi, saya masukkan dulu depositnya 491325, kita masukkan nominalnya 50.000, sudah masuk, sudah ditampilkan pengumumannya. Kita bikin registrasi lagi satu lagi, namanya mungkin ini adalah Niko. Nah, yang akan tampilkan di sini balance-nya berapa. Nah, lalu kita ingin transfer. Kita klik 3, kita enter. Nah, transfer di sini kita lihat dulu yang mana yang mau kita kurangi. Berarti di sini adalah 491325. Kita ketik 491325. Kita masukin nomor rekening yang dituju itu adalah 906098. 906098. Kita enter, nominalnya misalnya 10.000. Maka akan muncullah uang telah berhasil ditransfer dari Hansen ke akun Niko. Oke, kalau kita cek data usernya. Ketika kita ingin ngecek data usernya, kita cek bahwasanya yang mau saya cek ini Niko ya. Harusnya ini kan balance-nya ditambahkan, soalnya kan tadi kan udah transfer. Saya klik di sini 906098. 906098. Setelah itu kita cek bahwasanya datanya sudah ada ditambah 10.000. Sudah dari yang awalnya dari 0, sekarang sudah jadi 10.000. Kira-kira seperti itu untuk program yang saya buat. Simple saja seperti itu. Untuk untuk programnya sendiri, source code-nya sendiri, jika ingin mengakses silakan saja di akun GitHub saya, yaitu Nicholas Hans. Di sini sudah ditulis, nanti saya cantumkan di link yang di bawah. Jika ada pertanyaan, boleh langsung chat aja di komen di bawah. Itu saja untuk presentasi saya kali ini. Apabila ada kesalahan dalam berucap, saya mohon maaf dan mohon maklumi jika ada kesalahan dalam bidang lain. Itu saja untuk presentasi kali ini. Semoga bertemu di pertemuan yang selanjutnya. And bye-bye.